Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Juz Tabarak atau Juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Haqqah, tepatnya ayat yang ke-14. Allah berfirman, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan bumi diangkat serta gunung-gunung dan ditabrakkan antara keduanya dengan sekali benturan. Dan sudah kita baca sebagian ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tapi kita ulang lagi. Kata beliau, makna wahumilatil ardu wal jibal ay futtitatil jibal, dihancurkannya gunung-gunung. Wallahu alam, ada dua penafsiran ulama tentang wahumilatil ardu wal jibal. Ada yang mengatakan wahumilatil ardu rufiatil ardu, diangkat bumi dan gunung dari tempatnya. Itu makna humilatil ardu wal jibal rufiat. Atau makna yang kedua, futtitat, dihancurkan bumi dan gunung-gunung. Dan kedua-duanya itu tidak bertentangan dan bisa dijamakkan, sebagaimana kata para ulama, diangkat kemudian dibenturkan antara keduanya. Kemudian wat mahalat wa khulitat bil ardi, gunung tersebut menjadi hancur dan dibenturkan dengan bumi. Wa nusifat alaiha, dan dihancurkan semua yang ada di atas bumi. Fakanal jami' qa'an saf-safa la tara fiha iwajan wala amta. Ini yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu. Dan ungkapan ini diambil oleh
Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari firman Allah. Kira-kira ada yang tahu di surat apa? Kata-kata qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Ini dulu pernah kita sampaikan pada tafsir Juz Ammah. Ada yang ingat? Taib surat Toha ayat 105 sampai 107. Yas'alunaka 'anil jibali fakul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang bagaimana nasib gunung pada waktu di hari kiamat. Kul, katakan Nabi Muhammad, yansifuha, Allah akan menghancurkan gunung tersebut. Yansifuha nasfa, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian kata Allah, fayadaruha, dan dia meninggalkannya qa'an safsafa, menjadi datar, tidak ada engkau melihat dataran tinggi maupun dataran rendah, rata semuanya. Ini di akhir kehidupan dunia atau di hari kiamat, Allah akan menghancurkan semua yang ada di atas muka bumi ini. Sekali lagi, la tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak mendapati dataran rendah maupun dataran tinggi. Hada ma yusna bil ardi wa ma 'alaiha. Inilah yang diperbuat terhadap bumi dan apa yang ada di atasnya. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Al-Qari'ah. Ada yang ingat ayatnya? Al-Qari'ah masih hafal enggak? Tepatnya ayat apa itu? Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung pada hari kiamat seperti debu yang berhamburan bertebaran. Tidak ada kekuatan sama sekali. Allah ala kulli syai'in qadir. Wa amma ma yusna bis sama. Adapun apa yang terjadi pada langit pada hari kiamat, kata beliau, fa innaha tatarib, maka dia bergoncang, wa tamuru, dan bergerak. Ini juga mengambil dari firman Allah. Kira-kira ada yang ingat surat apa? Nah, sombongan tuh. Wa tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Surat At-Tur. Nanti lihat At-Tur ayat ke-9 sampai 10. Dan langit itu bergerak dan juga gunung-gunung berjalan. Ini kejadian di hari kiamat. Kemudian setelah itu, dan langit pun terbelah. Idas sama'un fatarat, idas sama'un syaqqat. Langit terbelah. Ini menunjukkan sekali lagi dahsyatnya hari kiamat. Wa taghayyaru launuha, dan berubah warnanya. Wa tahi ba'datil kasalabati wal quwwatil azimah. Langit yang kokoh, yang Allah katakan, a'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian lebih kuat penciptaannya ataukah langit? Namun di hari kiamat Allah jadikan runtuh lemah. Watahi, dan langit menjadi lemah setelah kokoh dan kuat. Wa madzalik illa li amrin azim az'ajaha wa karbin jasimin ha'ilin auhaha wa ad'afaha. Hal itu tidaklah terjadi kecuali karena perkara yang sangat agung yang mengguncangnya, dan karena perkara yang dahsyat yang melemahkan langit, bumi, dan juga yang ada di antara keduanya. Kemudian ayat selanjutnya,
Allah berfirman, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari itulah terjadi al-waqi'ah. Al-waqi'ah nama lain dari hari kiamat. Dan Allah juga menurunkan satu surat yang bernama Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Dan ini yang dinamakan juga dengan istilah al-qiyamatu al-kubra. Kiamat besar. Yaitu hancurnya bumi dan seisinya. Adapun yang kedua al-qiyamatu sughra. Kiamat kecil. Yaitu kematian setiap manusia. Ya kullu man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata para ulama, setiap orang yang mati maka tegak hari kiamatnya. Itu kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu kematian setiap manusia. Adapun al-qiyamatul kubra, hancurnya dunia dan seisinya. Kemudian kata beliau, Allah berfirman, wan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiya. Ini yang kita lewati tadi. Dan terbelahlah langit dan pada waktu itu menjadi rapuh, lemah. Kemudian ayat yang ke-17, wal malaku ala arjaiha. Dan para malaikat ada di sisi-sisi atau di pinggir-pinggir langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan 8 malaikat memikul arsy Rabbmu di atas mereka pada hari itu, pada hari kiamat. Kemudian ayat selanjutnya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dihadapkan kepada Allah dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari kalian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat yang ke-17, wal malaku, maknanya ay al malaikatul kiram, para malaikat-malaikat yang mulia. Ini salah satu yang wajib diimani dari rukun iman, ya. Yang 6, al iman bil malaikah, wajib mengimani para malaikat-malaikat Allah. Di antaranya mengimani nama-nama mereka, mengimani wujud mereka, mengimani sifat-sifat mereka, dan mengimani tugas-tugas mereka. Dan kita wajib meyakini para malaikat la ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam masalah hal yang gaib kita tidak bisa menetapkan kecuali dengan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wal malaku ala arjaiha, ay ala jawanibis sama wa arkaniha, khadi'ina li rabbihim mustakinina li azamatihi. Mereka, para malaikat-malaikat tersebut ada di sisi-sisi langit, atau di pinggir-pinggir langit, khadi'ina li rabbihim, tunduk kepada Rabb mereka. Senantiasa mereka mentaati perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat para malaikat secara umum. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Dan tidak ada kata malaikat protes kepada Allah. Ya. Adapun ayat yang sering disalahpahami dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Mereka malaikat mengatakan, kata para ulama tafsir, itu soal tentang apa hikmah di balik penciptaan manusia. Ya, bukan malaikat protes, naudzubillahi min dzalik. Ya, itu kata-kata
yang kurang adab kepada para malaikat-malaikat Allah. Allah sendiri mengatakan la ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksiat. Ya, di antaranya protes. Naudzubillah min dzalik. Ya, mereka sami'na selalu kepada perintah Allah dan taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, tidak pernah protes. Adapun makna ayat tadi itu pertanyaan tentang hikmah di balik penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan itu di antara yang wajib kita imani dari sifat malaikat. Ya, insya Allah sudah pernah kita sampaikan makna secara ringkas rukun iman yang 6, di antaranya iman kepada malaikat, yaitu mengimani wujud malaikat. Malaikat itu ada wujudnya, bukan sekadar simbol tentang kebaikan. Al-Quwa al-Khairiyah. Dan ada di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, mereka mengatakan malaikat itu hanya sekedar simbol. Na'udzubillahi min dzalik. Malaikat makhluk yang ada wujudnya, ya, meskipun mereka makhluk di alam gaib, tidak kita bisa melihat mereka, ya, kecuali yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau melihat malaikat, di antara malaikat Jibril, entah dalam bentuk aslinya atau dalam perubahan bentuknya. Intinya wajib mengimani wujud malaikat. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kemudian wajib mengimani nama malaikat, mengimani nama mereka secara global maupun terperinci. Ya, secara global karena kita nggak tahu berapa jumlah malaikat. Ada banyak malaikat yang kita nggak tahu namanya. Adapun yang Allah perinci dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani nama-nama mereka. Entah nama kelompok malaikat atau individu malaikat. Di antara nama kelompok malaikat, yaitu yang disebut dalam ayat ini, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada istilah malaikat hamalatul arsy, yaitu malaikat-malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Itu bukan satu individu malaikat. Di antaranya ada 8 malaikat di sini. Ini sekali lagi nama jamaah, nama kelompok dari malaikat. Ya, ada malaikat yang ditugaskan menjaga api neraka, khazanatun nar. Ya, kita imani nama-nama tersebut secara sekali lagi terperinci, nama kelompok ataupun individu. Nama individu malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil, seperti yang akan disampaikan juga di sini. Kemudian juga wajib mengimani sifat-sifat malaikat tadi. Sifat secara umum semua mereka sifatnya sama. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Kemudian ada sifat individu malaikat. Malaikat munkar dan nakir. Kata Rasul, azraqani aswadan. Azraqan, biru matanya dan hitam mukanya. Ini sekali lagi malaikat munkar dan nakir. Di antaranya di sini, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada malaikat tadi yang namanya hamalatul arsy. Rasul SAW bersabda dalam hadis Sunan Abi Dawud, kata Rasul, udzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Telah diizinkan kepadaku untuk aku menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsy. Ini sekali lagi penamaan hamalatil arsy dari sabda Rasul, dari sunnah Rasul, dari hadis riwayat Ibnu Majah, ditambah juga dengan makna ayat ini. Kata Rasul, aku diizinkan menceritakan tentang sebagian dari malaikat-malaikat Allah dari hamalatil arsy, yang memikul arsy-nya Allah, mabaina syahmati udhunihi wa atiqihi masirati sab'imi'ati amin. Kata Rasul, jarak antara ujung telinganya dan pundaknya
itu perjalanan 700 tahun. Ya, sekali lagi, bagaimana keagungan, kebesaran malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, makhluk yang paling besar arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, dipikul oleh 8 malaikat yang kata Rasul sekali lagi antara ujung telinga, ini ujung telinga dengan pundaknya saja jaraknya 700 tahun. Kira-kira dari mana ke mana? Nah, itu ada yang mengatakan ya dalam riwayat itu tairut toyur, itu apa, terbangnya burung 700 tahun lamanya. Ya, sekali lagi kata para ulama, ini adalah kebesaran malaikat pembawa pemikul arsy-Nya Allah, dan itu menunjukkan keagungan sang Khalik-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi wajib kita imani sifat-sifat malaikat, baik sifat secara umum maupun secara individu. Di antaranya individu pemikul arsy-Nya Allah, sifatnya di antaranya kata Rasul antara ujung telinganya dan pundaknya perjalanan 700 tahun lamanya. Kemudian juga wajib mengimani tugas malaikat. Di antaranya di sini tugas malaikat hamatul arsy, memikul arsy-Nya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ini sekali lagi wajib diimani. Kemudian kata Syekh, amlakun fi ghayatil quwwah. Para malaikat-malaikat yang sangat kuat, yang sangat perkasa. Kemudian idza ata lil fasl bainal ibad wal qada bainahum bi adlihi wa qistihi wa fadlihi. Kejadian-kejadian tadi itu ketika Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba-hambanya dengan keadilannya dan dengan karunia-Nya. Sekali lagi, ini semuanya berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Kalau mau secara sekilas diurutkan, ketika malaikat Israfil, seperti yang sudah kita lewati, meniup sangkakala wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, Allah hancurkan semua yang ada di atas muka bumi, di alam semesta, langitnya, buminya, gunungnya dihancurkan. Itu awal kejadian hari kiamat. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, baru manusia dibangkitkan dari alam kubur. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka bangkitlah manusia menghadap kepada Allah. Maka pada hari itulah ada yang namanya asy-syafa'atul udzma. Kata Rasul, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghullan. Dibangkitkan, dikumpulkan manusia di hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Kemudian mereka pun ada yang tenggelam dengan keringat mereka, matahari dekat dengan mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam meminta agar Nabi Adam memohon kepada Allah segera diputuskan perkara mereka. Karena sangat mengerikan dahsyatnya tersebut, Nabi Adam tidak bisa membantu mereka. Kemudian kata Nabi Adam, datanglah kepada Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Nabi Nuh tidak sanggup membantu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Lalu Nabi Muhammad pun datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian kata Allah, irfarasak wasatu'ta waswatu syafa'. Angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Ketika itulah Allah berfirman, wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat berbaris-baris. Ini yang dikatakan oleh Syekh tadi, idza atalil fasli bainal ibad, apabila Allah datang untuk memutuskan perkara hamba. Walihada qal, oleh karena itulah Allah berfirman, yauma idzin tu'radun, pada hari itulah kalian dihadapkan kepada Allah. Inilah yang namanya yaumul hisab. Setelah tadi Allah mendatangi hambanya
setelah adanya asyafatul udzma, maka manusia dihadapkan kepada Allah. Yaumul hisab. Adapun hisabnya orang mukmin berduaan antara Allah dengannya. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Rasul, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Kemudian kalau orang itu mukmin akan ditutupi dari orang-orang lain. Kemudian Allah bertanya, afa'alta kadza? Apakah engkau berbuat demikian? Ketika orang mukmin mengakui dosa-dosanya dan dia merasa akan binasa, Allah berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku mengampuninya sekarang. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menutupi segala aib-aib kita. Ini hisabnya orang mukmin. Sekali lagi, yauma idzin tu'radun. Pada hari itulah kalian akan dihadapkan kepada Allah. Adapun orang kafir, mereka dihisab dengan hisaban asira, hisab yang sulit di hadapan semua manusia, dan tentunya tidak mungkin mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini makna yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Syekh, la min ajsadikum wa zawatikum. Pada hari itu enggak ada yang tersembunyi sama sekali. Baik jasad kalian, dohir kalian maupun batin kalian. Wala min a'malikum wa sifatikum. Tidak ada yang tersembunyi dari amal perbuatan kalian, sifat-sifat kalian. Dohiran wa batinan. Semuanya sangat terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala alimul ghaibi wasyahadah. Karena Allah yang maha tahu yang gaib maupun yang nampak. Kemudian kata beliau, wa yahsyurul ibada hufatan uratan ghurlan fi ardin mustawiyatin. Allah mengumpulkan hamba-hamba semua manusia dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak di khitan, di dataran yang tidak ada tadi, lembah tidak ada yang tinggi. Yasma'uhumud da'i wa yansuduhumul basar. Semua bisa memandang yang jauh, dan orang yang menyeru bisa didengar oleh semua manusia. Karena tadi tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. Fahina idzin yujazihim bima amilu. Pada hari itulah mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Kemudian dilanjutkan, walihadza zakara kaifiyatal jaza. Oleh karena itulah Allah menyebutkan bagaimana cara membalas hamba-hambanya. Faqal, Allah berfirman, fa amman utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia berkata kepada yang lain, inilah catatan amal perbuatanku, bacalah. Ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku meyakini aku akan menghadapi hari perhitunganku atau hisabku. Fahuwa fi isyatir radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan, yang berbahagia. Fi jannatin aliyah, dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, yang buah-buahannya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dan dikatakan kepadanya, makan dan minumlah dengan penuh kenikmatan dengan sebab apa yang kalian perbuat di hari-hari yang telah berlalu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang menerima catatan amal perbuatan kita dengan tangan kanan kita. Kemudian kata Syekh, wa haula hum ahlus sa'adah. Setelah al-hisab tadi, mereka diberikan catatan amal perbuatan mereka dengan tangan kanan mereka. Mereka lah ahlus sa'adah,
orang-orang yang berbahagia. Yu'tauna kutubahum allati fiha a'maluhumus salihah. Mereka diberikan catatan amal perbuatan mereka yang di dalamnya banyak al-amal as-salih. Ini ya salah satu yang mengantarkan manusia kepada as-sa'adah, al-amalus salih, amal yang ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati fiha a'maluhumus salihah bi aimanihim. Ya, mereka diberi catatan amal perbuatan mereka yang di dalamnya banyak amal saleh. Ya, mereka mengambilnya dengan tangan kanan mereka. Tamyizan lahum wa tanwihan bi sya'nihim, untuk membedakan ya mana yang ahlus sa'adah dan mana ahlus syaqawah, orang yang berbahagia dan mana yang sengsara. Naudzubillah min dzalik. Dan sekaligus tanwihan bi sya'nihim, Allah ingin mengangkat derajat mereka di hadapan manusia. Wa raf'an limikdarihim, ya sama dengan tadi, untuk Allah mengangkat tinggi derajat mereka. Wa yaqulu ahaduhum inda dzalik minal farah was surur wa mahabbah an yattali al khalqu ala ma manallahu alaihi bihi minal karamah. Setelah mereka mendapatkan catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka, mereka merasa bahagia dengan hal tersebut, maka dia pun ingin orang lain untuk melihat catatan amal ya perbuatannya. Sekali lagi sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ya, sekali lagi ya, untuk orang-orang tersebut melihat apa yang Allah berikan dari kenikmatan kepadanya. Ya, seraya mengatakan ha umqra'u kitabiyah, inilah kitab catatan amal perbuatanku, iqra'u, maka ambil dan bacalah. Aidunakum kitabi, ambillah kitabku, yaitu catatan amal perbuatanku, faqra'u, dan bacalah. Fa innahu yubasyar bil jannat wa anwa'il karamat wa maghfiratil dzunub wa satil uyub. Orang tersebut diberikan kabar gembira dengan surga, berbagai macam kenikmatan, ampunan dosa, dan ditutupi aibnya. Walladzi awsalani ila hadhil hal ma manallahu bihi alayya minal imani bil ba'si wal hisab wal istidad lahu bil mumkin minal amal. Dan orang itu berkata, ya sebagaimana dalam ayat tadi, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Apa kiat bisa menggapai derajat seperti ini? Kata orang tersebut, yang mengantarkanku kepada keadaan seperti ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadaku dari al-iman bil ba'ts, yaitu mengimani hari kebangkitan, hari penghisaban. Oleh karena itulah sebagian masyayikh atau para ulama menyebutkan di antara kiat orang itu bisa istiqomah di atas ya al-ibadah, yaitu dengan selalu mengingat al-yaumul akhir. Ya, sekali lagi, kiat istiqomah di atas kebaikan, di atas ibadah kepada Allah dengan senantiasa ingat al-yaumil akhir. Ya, sebagaimana kata orang tersebut setelah mendapatkan catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, dia mengatakan, ya salah satu kiatnya, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, karena aku meyakini aku pasti akan menghadapi hari perhitunganku. Kemudian kata beliau, waladhi awsani ila hadil hal ma manallahu bihi alayya minal iman bil ba'si wal hisab. Kemudian tidak cukup hanya beriman dalam hati, namun ada al-istidad, persiapan menghadapi hari tersebut, yaitu dengan al-iman wal amalus soleh. Walihada qal inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Oleh karena itulah orang tersebut mengatakan, aku ini dzanantu. Dzanantu artinya aiqantu, aku meyakini. Ya, anni mulaqin hisabiyah, aku akan menghadapi, menemui hari perhitunganku. Fadzan huna bimakna al-yaqin. Kemudian apa balasan ya Allah bagi orang tersebut? Fahuwa fi 'isyatir radiyah,
maka dia mendapati kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan, yang berbahagia. Ai jami'atin lima tastahi al-anfus wa taladul a'yun. Ya, dia akan mendapati kehidupan yang terkumpul di dalamnya berbagai macam bentuk kenikmatan yang dia inginkan. Ya, sebagaimana kata Rasul, Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni a'datul ibadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Kata Allah, aku menyiapkan bagi hamba-hambaku apa yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terlintas dalam benak mereka. Itulah kenikmatan surga. Semoga Allah mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak. Kemudian kata Syekh, wa qarraduha wa lam yakhtaru 'alaiha ghairaha, dan mereka pun ridha yang mendapatkan balasan tersebut dan tidak memilih yang lainnya. Fi jannatin aliyah, ya, dalam surga yang tinggi, aliyatil manazil wal kusuri aliyatil mahal. Intinya mereka di tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kutufuha daniyah, buah-buahnya daniyah, ay qaribah. Etsamaruha wa jananaha min anwa'il fawaqi qaribatun sahlah. Ya, sangat dekat dan mudah untuk digapai. Tidak perlu naik, ya, tempat yang tinggi, enggak butuh ya hal-hal yang menyusahkan. Ya, langsung bisa diambil. Yanaluha ahluha qiyaman wa qu'udan wa muttaqiin. Buah-buah di surga bisa diambil baik dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring. Wa yuqalu lahum ikraman, bahkan dikatakan kepada mereka juga sebagai bentuk pemuliaan, kulu washrabu, makan dan minumlah, ai min kulli ta'amin ladzidin wa syarabin syahiyyin, makan dan minumlah dari semua makanan yang lezat dan minuman yang nikmat. Hani'an ay taman kamilan, yang sempurna kenikmatannya, min ghairi mukaddarin wala munaghasin, dan tidak ada yang menjadikannya tidak nikmat. Ya, kalau di dunia seenak-enak makanan, kalau sudah lama kadaluarsa, basi. Di surga tidak ada kata-kata seperti itu. Semuanya penuh dengan kenikmatan, tidak ada kekurangan sama sekali. Wa dzalikal jazaa hasalalakum, dan itu balasan bagi kalian, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab apa yang kalian perbuat di hari-hari yang berlalu, yaitu waktu di dunia. Oleh karena itulah ini pesan bagi kita semuanya untuk kita sekali lagi mempersiapkan hari akhir, ya, dengan banyak beramal as-saleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal a'mali salihah, dari amal-amal saleh, wa tarkil a'mali sayyi'ah, dan meninggalkan amal-amal yang jelek. Di antara amal saleh, salat, wasiyam, wasadaqah, wahaj. Di antaranya 5 rukun Islam. Kalau sholat, puasa, zakat, haji itu sangat ditekankan dalam bab ini, apalagi yaitu 2 kalimat syahadat at-tauhid, tauhidul ibadah dan tauhidul ittiba, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak mengikuti ajaran siapapun kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihsanin ilal khalqi wa dzikrin lillah wa inaba ilaih, dan juga banyak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain, banyak berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah. Fa a'mal ja'alaha Allah sababan lidukhul jannah. Amal saleh
itu Allah jadikan sebagai salah satu sebab untuk masuk surga, wa mada li naimiha wa aslan li saadatiha, untuk bisa menggapai nikmat di surga dan meraih kebahagiaan di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.